Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas R67 akan mendemonstrasikan proyek pemrograman visual dengan judul Sistem Informasi Penjualan di Apotik Alam Sehat. Tempat penelitian kami itu di Apotik Alam Sehat dengan alamat Jalan Anggrek Raya nomor 2728 RT 002 RW 04 Depok. Bisnis proses. Yang pertama ada penjualan obat. Pelanggan datang untuk membeli obat di Apotik Alam Sehat. Lalu admin menginput data pelanggan terlebih dahulu pada form data pelanggan. Selanjutnya admin melakukan transaksi dengan menanyakan obat apa yang akan dipesan kepada pelanggan pada form transaksi. Lalu form transaksi akan mengeluarkan report berupa struk sebagai tanda bukti pembayaran. Maka struk tersebut akan admin berikan pada pelanggan. Yang kedua ada pembelian obat. Apotik Alam Sehat membeli obat kepada supplier. Lalu admin akan menginput data supplier terlebih dahulu pada form data supplier. Selanjutnya admin akan menginput data obat yang akan dibeli pada supplier di form pembelian stok obat. Selanjutnya, hak akses aplikasi. Yang pertama ada owner. Owner bisa mengakses seluruh menu di dalam aplikasi, bisa melihat dan mencetak laporan, dan bisa menghapus, menambah, serta mengubah data di dalam aplikasi. Di samping ini adalah tampilan menu owner. Yang kedua itu admin. Admin bisa menambahkan, menghapus, serta mengubah data. Admin tidak bisa mengakses halaman laporan. Di samping ini adalah tampilan menu admin. Pertama-tama, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu database yang kami buat. Di sini kami mempunyai 9 tabel dalam database apotik. Yang termasuk data master, itu ada obat, pegawai, pelanggan, dan supplier. Yang termasuk transaksi, ada pembelian, retur penjualan, transaksi. Pada tabel obat, terdapat 7 field. ID obat sebagai primary key dengan auto increment. Ada nama obat, golongan obat, harga beli, harga jual, stok obat, expired date. Pada tabel pegawai terdapat 6 field. ID pegawai sebagai primary key dengan auto increment. Ada nama pegawai, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Pada tabel pelanggan terdapat 5 field. ID pelanggan sebagai primary key dengan auto increment, ada nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, dan jenis pelanggan. Pada tabel pembelian terdapat 8 field. Ada tanggal pembelian, ID pembelian sebagai primary key dengan auto increment, ada ID supplier itu berelasi dengan tabel supplier, ID obat berelasi dengan tabel obat. Lalu ada nama obat, jumlah obat, harga obat, dan total. Selanjutnya retur pembelian. Pada tabel retur pembelian terdapat 9 field. No retur sebagai primary key, ada tanggal, ID pembelian, ID supplier, ID obat, harga obat, jumlah obat, subtotal. ID pembelian berelasi dengan tabel pembelian, ID supplier berelasi dengan supplier, ID obat berelasi dengan tabel obat. Selanjutnya ke retur penjualan. Pada retur penjualan terdapat 10 field. No retur sebagai primary key dengan auto increment, ada no transaksi, tanggal transaksi, ID pegawai berelasi dengan tabel pegawai, ID pelanggan berelasi dengan tabel pelanggan, ID obat berelasi dengan tabel obat. Ada jumlah obat, harga obat, subtotal, dan keterangan. Selanjutnya tabel supplier. Pada tabel supplier terdapat 6 field. ID supplier sebagai primary key dengan auto increment, ada nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, nama sales, no telepon sales. Selanjutnya tabel transaksi. Pada tabel transaksi terdapat 10 field. ID sebagai primary key
Dengan auto increment ada nama transaksi, tanggal transaksi, ID pegawai berelasi dengan tabel pegawai, ID pelanggan berelasi dengan tabel pelanggan, ID obat berelasi dengan tabel obat. Lalu ada nama obat, jumlah obat, harga obat, dan subtotal. Tabel user sebagai untuk login. Jadi di tabel user ini terdapat 5 field. Yang pertama ada ID sebagai primary, lalu auto increment, ada username, password, ID pegawai berelasi dengan tabel pegawai, dan level. Kita langsung saja menjalankan programnya. Sudah dijelaskan di awal, hak aksesnya ada admin dan owner. Sekarang kita membuka sebagai admin terlebih dahulu. Karena yang login admin, maka di sini tertulis selamat datang admin. Di sini ada setting untuk mengubah warna latar pada menu utama. Kita coba ini. Nah, warna latar pada menu utama berubah. Di sini ada button about. About terdiri dari nama kelompok kami dalam mata kuliah pemrograman visual dan dosen pengajar Ibu Opitasari MKOM. Ada button exit untuk kembali ke menu utama. Saya akan menjelaskan data pelanggan. Pada form data pelanggan ini, ID pelanggan tidak perlu diisi lagi karena sudah auto increment. Jadi kita langsung isi nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon. Nah, jenis pelanggannya itu ada khusus dan umum. Jadi kalau yang khusus itu akan mendapatkan diskon 5% dengan minimal belanja 10 piece obat. Yang umum itu biasa saja. Coba kita save. Data berhasil disimpan. Ini data ROM sudah ada. Kita coba edit. Edit alamatnya menjadi Bekasi. Kita coba edit. Data berhasil diubah. Maka datanya berhasil diubah. Yang tadinya Depok jadi Bekasi. Sekarang kita clear. Berhasil. Sekarang kita delete. Yakin ingin menghapus? Iya. Nah, data berhasil dihapus. Maka datanya sudah hilang. Di sini ada kata kunci untuk mencari. Saya bisa mencari dengan nama, alamat juga bisa, nomor telepon, jenis pelanggannya, semua bisa dicari. Ini ada tombol exit untuk kembali ke halaman menu utama. Selanjutnya kita masuk ke data pegawai. Untuk ID pegawai ini tidak usah dimasukkan karena sudah auto increment. Untuk nama pegawai kita masukkan Dian. Ya, kita masukkan Dian. Jenis kelamin perempuan. So kita masukkan tanggal lahir. Nomor telepon, habis itu alamat, yaitu Jalan Mawar. Apabila kita ingin menyimpannya, kita mengklik save. Data telah berhasil disimpan. Otomatis data sudah masuk ke tabel. Nah, di pegawai dulu. Selanjutnya kita ingin mengedit. Apabila ingin mengedit, kita klik di data yang tadi kita masukkan. Setelah itu klik edit. Ya, setelah itu kita ingin
mengganti alamat, itu mengganti jadi Jalan Berlian. Apabila sudah dimasukkan, kita tinggal klik edit, maka data berhasil berubah menjadi alamat menjadi Data Berlian. Selanjutnya kita ke tombol delete. Apabila kita ingin menghapus data yang sudah kita masukkan tadi, kita klik data yang tadi, habis itu kita klik delete, data berhasil dihapus, datanya sudah hilang. Habis itu kita tombol clear, kita klik data yang sudah dimasukkan, yang mana saja. Apabila ingin clear semua yang di atas ini, kita tinggal klik clear, maka sudah hilang semua. Dan untuk ke kata kunci, apabila kita ingin mencari kata kunci, semuanya bisa. Untuk nama pegawai mungkin kita ingin mencari Novan, dan Novan langsung tertampil di sini. Untuk alamat, misalkan kita ingin mencari Jalan Kenanga, sudah tertampil, yaitu nama pegawai Helmi. Dan untuk misalkan jenis kelamin, kita mencari perempuan, sudah tertampil, yaitu nama pegawainya Diana. Dan apabila ingin kembali, tinggal klik exit, maka akan kembali ke menu utama. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang data obat. Pertama-tama, kita mulai input dulu. Untuk ID obatnya, sudah kami buat auto increment, jadi sudah terurut secara otomatis dan bisa dilewatkan saja. Selanjutnya, kita coba menginputkan nama obat di Yapet. Kemudian golongan obatnya obat dalam. Untuk harga belinya 7.000. Dan untuk harga jualnya 9.000. Untuk stok obatnya 20. Dan expired date-nya 4 Juli 2023. Untuk menyimpan data, bisa klik save, dan akan muncul pesan data berhasil disimpan, dan data akan masuk ke dalam tabelnya. Jika ingin mengubah data, kita bisa klik salah satu data obat yang ada di dalam tabel. Contohnya, kita akan mengubah data obat Maxtril. Kita akan mengubah harga jualnya menjadi 10.000. Kemudian klik edit, dan data berhasil diubah. Untuk menghapus data, kita bisa klik salah satu obat di dalam tabel. Contohnya di Yapet. Kemudian klik delete, dan akan muncul pesan apakah Anda yakin menghapus. Klik yes, dan data berhasil dihapus. Selanjutnya untuk button clear, berfungsi untuk menghapus inputan. Contohnya kita klik nama obat Promah, dan klik clear, data di dalam inputan akan terhapus. Untuk kata cari atau kata kunci, kita bisa menggunakan nama obat, contohnya obat Konidin, lalu akan muncul nama obat Konidin di dalam tabel. Untuk button exit, berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang data supplier. Di sini ada ID supplier.
untuk ID supplier tidak perlu diisi karena sudah auto increment. Selanjutnya, ada nama perusahaan, misalkan PT Makmur. Selanjutnya, alamat perusahaan, misalkan Jalan Mawar. Terus, nomor telepon perusahaan. Selanjutnya, nama sales, misalkan Hilya. Terus, nomor telepon sales. Selanjutnya, jika ingin menyimpan data, klik Save, maka data sudah berhasil disimpan. Selanjutnya, jika ingin mengubah data, misalkan mengubah data nama sales menjadi Rizka. Terus, klik Edit, maka data sudah berhasil diedit. Selanjutnya, jika ingin menghapus data, maka klik tabel yang ingin dihapus. Terus, klik Delete, maka data sudah berhasil dihapus. Dan untuk clear, menghapus data yang diinputan. Misalnya, nama perusahaan PT Kencana. Klik clear, maka data sudah berhasil dihapus dari inputan. Selanjutnya untuk kata kunci, misalkan saya ingin mencari nama Rena, maka muncul nama sales Rena. Atau jika saya ingin mencari nama perusahaan, misalkan PT Kencana, maka akan muncul nama perusahaan PT Kencana. Selanjutnya, exit untuk kembali ke halaman menu utama. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang transaksi. Di sini ada nomor transaksi, lalu kita isi 14. Kemudian di sini ada data pelanggan dan data obat. Nah, untuk pencarian di data pelanggan, kita bisa mencari nama pelanggan atau nomor telepon. Kita coba cari Oki. Nah, langsung ada. Lalu kita coba cari nomor telepon dari Oki. Nah, langsung muncul. Nah, untuk ID pelanggan, kita bisa klik, misalkan kita klik arah, lalu di situ dia otomatis langsung muncul ID pelanggan tersebut. Nah, untuk data obat dan untuk pencarian data obat, kita bisa mencari nama obat, misalkan betadine. Nah, dia langsung muncul betadine. Dan untuk ID obat, saat kita klik Mixagrip, dia langsung otomatis muncul ID obat tersebut, yaitu 7. Nah, jika kita ingin membeli obat, misalkan kita mau membeli betadine, kita jumlah belinya 1, lalu add to cart, dia langsung otomatis masuk ke dalam keranjang. Nah, kita coba tambahin, kita beli Conigin 2 buah, lalu kita add to cart lagi. Nah, dia langsung otomatis ke keranjang juga. Dan untuk total di sini
kita ambil dari pembelian terakhir obat kita. Kelihatan di atas kan ada Konidin, totalnya dia harganya 2.000, jumlah obatnya 2, jadi totalnya 4.000. Nah, untuk subtotal dari keseluruhannya kita bisa dilihat di atas ada 17.000. Lalu saat kita mau membayar, misalkan uang kita 20.000. Nah, lalu langsung muncul otomatis kembalian yaitu 3.000. Nah, saat kita submit, ini berhasil, kita klik OK. Lalu muncul report berupa struk pembayaran dan ini tampilan dari struknya. Ini tampilan dari struk yang kita beli obatnya tadi. Di sini ada bayar 20.000 dan totalnya obatnya 17.000 dan kembaliannya 3.000. Lalu untuk tombol cancel, jika barang yang sudah mau kita beli, misalkan kita mau beli nih untuk nomor transaksi 13, lalu kita masukkan nama pelanggannya Doni, lalu untuk obatnya Proma 2 buah, lalu kita add to cart. Nah, langsung kan dia otomatis masuk ke keranjang. Untuk membatalkannya kita tinggal klik cancel aja. Nah, dia otomatis langsung keranjangnya kosong lagi. Nah, untuk tombol exit, saat kita klik, dia langsung menuju ke halaman utama atau menu utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjualan. Tabel penjualan ini berasal dari tabel transaksi. Nah, di sini kita dapat mencari nama obat, ID obat, atau pelanggan obat berdasarkan kata kunci. Nah, kata kuncinya itu misalnya kita akan mencari paracetamol. Lalu kita klik cari, maka nanti akan muncul paracetamol. Oke, sudah. Kita klik tombol exit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelian obat. Nah, di bagian atas pembelian obat ini, ada data supplier dan juga data obat. Data supplier dan juga data obat itu dapat dicari berdasarkan ID atau nama perusahaan. Nah, misalnya saja di data supplier, kita mencari perusahaan PT Kimia. Nah, nanti yang akan muncul PT Kimia. Begitu juga di data obat. Kita akan mencari betadine. Nah, yang muncul juga betadine. Yang untuk di data supplier, jika kita mengklik PT Kencana, ID supplier, maka otomatis akan muncul. Begitu juga dengan di ID obat. Ketika kita mengklik ID atau nama obat, misalkan Mixagrip, maka akan muncul ID obat secara otomatis. Nah, lalu selanjutnya kita akan clear itu agar kembali seperti semula. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan pembelian stok obat baru. Pertama-tama kita mengklik dulu data supplier yang kita pilih, misalnya PT Kimia. Lalu tanggalnya mengikuti aja sesuai tanggal 4 Juli. Lalu ID obatnya yaitu 11. Nama obatnya Nextril. Jumlah obatnya 10 dan harga obatnya 5.000. Nah, kita klik add. Nanti akan muncul di riwayat pencarian di bawah ini. Di situ kita klik save dan satu data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita akan melakukan pembelian stok obat melalui data supplier dan data obat yang telah ada. Misalnya kita masukkan di sini PT Kencana, lalu obatnya Mixagrip, dan jumlah obatnya kita masukin 10,
lalu kita add, nanti dia akan muncul di sini di riwayat, lalu kita bisa delete dan data pun tidak akan tersimpan. Setelah itu kita klik exit untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang retur pembelian. Retur pembelian adalah tentang pengembalian obat dari apotek ke supplier. Pertama, ada nomor retur pembelian. Kita isi misalkan dengan 16. Lalu kita pilih nama obatnya yaitu Mixagrip. Lalu di kolom pembelian sudah langsung terisi karena mengambil data dari data pembelian obat. Lalu kita pilih alasan returnya yaitu expired. Lalu kita add dan masuk ke tabel yang di bawah. Sehabis itu kita klik tombol save. Data berhasil dimasukkan, lalu data tersebut akan masuk ke riwayat retur pembelian. Kedua, ada tombol clear. Misalkan kita pilih pembelian obat, lalu kita pilih Conidin. Sehabis itu kita klik tombol clear, akan terhapus kembali ke awal seperti awal. Dan ada juga tombol delete. Misalkan kita pilih lagi di data pembelian obat, misalkan Mixagrip. Habis itu kita pilih alasannya barang rusak, lalu kita add. Habis itu akan muncul tabel di bawah, lalu kita klik button delete, maka data tersebut akan terhapus. Dan yang terakhir ada button exit, akan kembali ke menu utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan retur penjualan. Di sini retur penjualan ialah pengembalian atau penukaran obat dari pelanggan ke toko. Lalu di sini nomor retur penjualan itu auto increment, jadi dia langsung masuk gitu. Seterusnya di data transaksi kita cari berdasarkan nomor transaksi. Nomor 2 atau 12. Nah, di sini kita mengklik data Roma. Nah, nomor transaksi berdasarkan ID pelanggan. Terus alasan retur yaitu expired. Lalu tekan tombol add. Lalu tekan tombol save. Satu data berhasil dimasukkan, nah itu akan masuk ke data riwayat retur penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan data clear, yaitu klik pada tabel obat, nama obat, habis itu langsung di clear. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang delete. Klik nama obat Mixagrip, alasan retur barang rusak, klik tombol add, lalu di sini klik nama obat pada tabel, habis itu klik delete. Data akan menghilang. Klik tombol exit dan akan langsung ke tampilan menu utama.
Selanjutnya kami akan mencoba masuk sebagai owner untuk mencetak laporan. Yang pertama ada laporan penjualan. Di sini kita bisa mencari nama pelanggan. Contohnya, kita akan mencari nama pelanggan Dinda. Kemudian, kita juga bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita akan mencetak datanya. Sebagai contoh, kita akan memasukkan tanggal 28 Juni 2021 sampai tanggal 4 Juli 2021. Jika kita klik cetak, akan muncul report laporan penjualan. Yang kedua ada laporan retur penjualan. Di sini terdiri dari riwayat retur penjualan. Di pencarian, kita bisa mencari nama pelanggan dan nama obat. Contohnya nama pelanggannya Doni dan nama obatnya Mixagrip. Di sini kita juga bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita akan mencetak datanya. Contohnya kita akan mencetak dari tanggal 28 Juni 2021 sampai tanggal 4 Juli 2021. Kemudian kita bisa klik cetak, akan muncul laporan retur penjualan. Kemudian yang ketiga ada laporan retur pembelian. Di sini terdiri dari riwayat retur pembelian dan kita bisa mencari nama supplier dan nama obat di kata pencarian. Contohnya kita akan mencari PT Kencana dan nama obatnya betadine. Kita juga bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita akan mencetak laporannya. Contohnya dari tanggal 17 bulan Juni 2021 sampai tanggal 4 Juli 2021. Kemudian kita klik cetak dan akan muncul laporan retur pembelian. Dan yang keempat ada laporan pembelian stok obat. Di sini terdiri dari riwayat transaksi pembelian obat. Di kata pencariannya kita bisa mencari nama supplier dan nama obat. Contohnya kita akan mencari PT Kimia dan nama obatnya Promah. Sama seperti sebelumnya, kita juga bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita akan mencetak laporannya. Contohnya kita akan mencetak dari tanggal 12 Juni 2021 sampai tanggal 4 Juli 2021. Kemudian kita klik cetak dan akan muncul laporan pembelian obat. Setelah itu, di sini ada button logout untuk keluar dari aplikasi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.